Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan langsung bertemu dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Rian Adli SIKOM. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kunjungan kita rencananya bersama Pak Kades Rian ya. Pak Kades Rian panggilannya. Ya. Pak Kades Rian akan melakukan survei bersama nanti teman-teman dari Dinas Pariwisata, survei lokasi yang insya Allah nanti akan dijadikan beberapa destinasi wisata di desa Sungai Petai, Pak Kades ya. Jadi di sini ada hasil mapping pemetaan tahap 1 dari pemerintahan desa Sungai Petai terhadap potensi-potensi wisata yang ada di desa Sungai Petai. Bisa Pak Kades ceritakan sedikit awal mula gagasan rencana ini, sehingga nanti kita bersama Dinas Pariwisata lakukan survei, pemetaan, dan melihat potensi apa dan bagaimana cara kita menggarapnya ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bang Iib Nur Saleh selaku anggota Dewan Kabupaten Kampar. Kalau provinsi nanti lah. Insya Allah mudah-mudahan. Ini awal mulanya sesuai dengan potensi yang ada di desa kita terhadap potensi wisata yang sebelumnya hari ini belum digarap oleh desa. Nah, namun saya melihat ini adalah potensi yang bagus. Kenapa saya bilang ini potensi yang bagus? Yang pertama, jarak dari Pekanbaru itu lebih kurang 34 km atau lebih kurang setengah jam. Selama ini lebih kurang 5 tahun belakangan ini potensi wisata ini sudah banyak dilirik oleh para wisatawan. Artinya Sabtu dan Minggu itu sangat ramai para wisatawan yang datang dari Pekanbaru maupun dari desa-desa sekitar untuk berkunjung ke objek wisata Sungai Petai ini. Tujuan kedatangan mereka di sini yang pertama mungkin untuk berwisata keluarga, habis itu mandi-mandi. Artinya ini merupakan potensi yang bisa kita kembangkan melalui desa nantinya. Rencana kedepannya kita akan buat semacam permainan khusus anak-anak, semacam itu floating game atau permainan apung yang berada di air, dan gazebo-gazebo, tempat-tempat makan maupun kotek-kotek atau tempat penginapan yang bisa kita kembangkan ke depannya. Mungkin sekilas tentang objek wisata ini, itu rencana yang akan kita kembangkan, Pak. Jadi ini menarik Pak Kades. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa potensi wisata yang ada di sini yang akan dijadikan wisata itu potensinya apa? Air atau alam atau bagaimana? Potensi wisata itu sungai, Pak. Sungai yang kondisi airnya itu dalam musim kemarau itu masih kondisi kedalaman air itu masih terjaga. Berarti artinya sungai yang hidup sepanjang tahun meskipun dalam musim kemarau ya. Nama betul, sungai kita Sungai Petai. Sungai Petai ya. Bentangannya panjang sampai ke Mentulik ya. Sampai ke Rantau Kasih dari mulai dari Tran Kampar Kiri Tengah sampai ke Rantau Kasih, panjang bentangannya. Jadi ini menarik Pak Kades. Artinya potensi sungai yang hidup sepanjang tahun ini memang kalau kita garap serius akan menjadi sebuah destinasi wisata lokal yang tempat liburan keluarga yang cukup menarik. Tapi memang selama ini seperti Pak Kades bilang, banyak potensi-potensi wisata, baik itu air, pemandangan alam dan sebagainya, yang tumbuh kembang sendiri digarap oleh swasta. Dalam ini barangkali bisa jadi masyarakat atau pihak investor luar ya. Nah sekarang Pak Kades melihat potensi itu mulai berbenah diri, itu maksudnya ya. Menggagas bagaimana seluruh potensi wisata ini bisa disatukan dalam sebuah master plan ya, seperti itu ya. Karena memang benar, dewasa ini kita tuntut desa ini bisa mandiri Pak Kades. Dengan apa? Dengan anggaran yang diberikan, dana desa, kemudian ADD, Mendede, ini kan harus berpikir ke depan supaya
anggaran besar yang diberikan ke desa ini oleh pemerintah pusat bisa dimanfaatkan untuk memandirikan desa itu, baik mandiri secara ekonomi, keuangan, maupun mandiri secara aktivitasnya. Jadi oleh karena itu, apa yang Pak Kades sampaikan tadi itu ini cukup menarik, dan saya secara pribadi tentu mengapresiasi dan memberikan support. Karena banyak di desa-desa lain yang saya lihat potensi ada tapi tidak digarap, padahal anggaran dan dana desa itu cukup besar. Jangan lagi dana desa itu hanya digunakan untuk kegiatan sekali pakai. Kita ingin Rp1 uang dari pemerintah pusat melalui dana desa itu digunakan punya feedback untuk masyarakat, untuk desa. Ke depan kita ingin desa ini punya PAD sendiri dari potensi-potensi yang ini. Maka dengan adanya wacana yang Pak Kades buat ini, saya sangat apresiasi. Tentunya Pak Kades perlu dudukkan dulu dengan stakeholder yang ada di desa, baik dengan aparat desa, kadus, RT RW, sebab akan masuk ke tatanan wilayah, maupun dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, ini imam, sebab ini akan berhubungan dengan nanti sosial budaya, supaya nanti ketika ini kita garap jangan terjadi benturan-benturan dengan masyarakat. Nah, tentu apa yang Pak Kades rencanakan ini kita akan support. Maka hari ini kita juga menunggu teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar yang nanti akan hadir, Bapak Kabid promosinya datang ke sini, kita survei wilayah dari mana wilayah-wilayah yang sudah Pak Kades tandai untuk nanti akan dikembangkan jadi potensi wisata. Tapi tentu ini jadi hal menarik buat saya apa yang Pak Kades sampaikan tadi. Apa niat atau apa visi Pak Kades dengan melihat potensi ini harus digarap? Apa kira-kira harapannya ke depan? Ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari program visi misi kita saat kita maju Pilkades yang lalu, bahwa kita memang berharap desa ini bisa menjadi desa mandiri, atau istilahnya desa berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri dengan potensi sumber daya alam yang ada dan potensi sumber daya manusia yang ada. Ini coba kita satukan dengan harapan ini bisa menjadi desa-desa mandiri. Artinya dan ini juga sudah kita tuangkan dalam dokumen rencana RPJM desa. Ini sudah kita tuangkan. Artinya kita memang menargetkan Sungai Petai ini menjadi desa wisata. Berapa panjang bentangan Sungai Petai itu, Kades? Sudah pernah diukur? Kalau kita ukur secara keseluruhan belum, Pak. Tapi cuma untuk pengolahan destinasi wisata ini rencananya lebih kurang 1 kilo sampai 1,5 kilo lah sepanjang aliran sungai. Sepanjang aliran sungai ya. Dan itu kepemilikan lahannya masyarakat setempat ya? Kepemilikan lahannya masyarakat setempat. Nah, beberapa masyarakat sudah kita coba komunikasi, masyarakat support. Jadi masyarakat support, nah sistemnya nanti swakelola, artinya ada sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Ini menarik karena bagaimanapun pemilik lahan punya nilai lebih manfaat dari lahannya, kemudian juga bisa menyerap nanti tenaga kerja, kerja lokal yang nanti akan jadi pemandu wisata. Dan yang paling penting juga dalam setiap pengembangan destinasi wisata ini akan menggerakkan UKM. Maka nanti dalam master plan itu ada beberapa hal barangkali yang penting juga Pak Kades tuangkan nanti dalam master plan itu. Yang pertama tentu rupa atau bentuk dari wisata itu. Ini core-nya wisata air ya. Wisata air yang dimanfaatkan untuk kuliner, untuk permainan, dan tentu kunjungan keluarga ya. Nah, tentu nanti dalam hal ini dalam master plan ini tergambar nih. Ini wilayah ini untuk apa, wilayah ini untuk apa, sehingga ke depan yang juga tak kalah penting kita adalah posisi UKM. Karena nanti ini dalam setiap pengembangan wisata pasti ada namanya ekonomi kreatif dan juga UKM. UKM ini bisa jadi bentuknya kuliner, bisa jadi bentuknya handcraft atau kerajinan atau souvenir atau oleh-oleh bisa kitanya. Ini juga penting nanti. Maka dalam pembangunan ini kan tidak sekaligus ini. Ada masuk tertuang dalam rencana jangka panjang, jangka pendek pembangunan desa bertahap dulu. Maka dibangun secara bertahap sehingga tujuan akhirnya
sampai dengan sasaran. Nah, untuk dalam hal ini masyarakat bagaimana responnya terhadap rencana ini? Apakah sudah pernah dirapatkan atau sudah dipublikasikan, disosialisasikan rencana ini? Dalam musyawarah desa ini sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak terlalu berharap banyak, artinya kita tidak mau ketergantungan dengan dana desa. Mana tahu suatu saat seandainya dana desa ini sudah tidak dikucurkan kembali, nah desa kita sudah menjadi desa mandiri. Nah, ini sudah kita sampaikan melalui musyawarah desa. Artinya masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di desa sudah sepakat akan menjadikan salah satunya menjadi desa wisata. Artinya dana desa diarahkan ke pengembangan, salah satunya pengembangan objek wisata dengan tujuan menjadi desa mandiri nantinya. Nah, tentu dengan pengolahan objek wisata ini sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, tentu ada turunan yang kita harapkan. Ya. Artinya turunan ini seandainya wisatawan ini ramai datang ke desa, tentu ini bisa mengembangkan pelaku-pelaku usaha kecil. Ada potensi ekonomi. Ya, ada potensi ekonomi yang bisa kita harapkan untuk membantu perekonomian warga nantinya. Ya, jadi memang betul apa yang Pak Kades sampaikan itu bahwa tidak ada jaminan dana desa ini akan dikucurkan selamanya. Ya. Karena target pemerintah ini mengucurkan ini adalah bagaimana percepatan pembangunan desa. Ya. Artinya akan ada masa ketika desa sudah dianggap akan mendiri atau sudah mendiri, maka ini akan pelan-pelan akan ditarik. Karena potensinya cukup besar, triliunan. Bisa jadi anggaran nanti akan diarahkan ke pos yang lain. Yeah. Jadi untuk desa memang penting. Ini Pak Kades juga mesti mengajak teman-teman desa tetangga yang lainnya yang punya potensi wisata seperti ini, bahwa keuangan yang cukup besar diberikan pusat saya ini dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya memberikan revenue, nilai tambah untuk desa. Sehingga pada saatnya nanti ketika dana ini tidak lagi dikucurkan, desa sudah punya sumber pendapatan sendiri. Menarik nih Pak Kades. Nah, ini untuk stakeholder setempat, tokoh masyarakat, nenek mama, bagaimana responnya? Karena ketika kita sudah berencana melakukan sebuah kegiatan kepariwisataan tentu akan mendatangkan banyak masyarakat, banyak orang. Nah, tentu nanti akan ada efek sosialnya. Ini bagaimana tanggapan dari tokoh masyarakat, nenek mama, serta alim ulama yang ada di sini? Dari awal tadi sudah disampaikan bahwa pembahasan tentang desa wisata ini sudah dibahas ketika penyusunan RPJM desa. Nah, di situ kita sampaikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa, termasuk itu perangkat desa, BPD, LPM, RT dan RW, dan beberapa keterwakilan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, di situ sudah kita sampaikan, insya Allah para tokoh-tokoh maupun aparat dan lembaga yang ada di desa insya Allah support untuk merealisasikan desa wisata ini. Ya, sejauh ini dari hasil diskusi dan hasil musyawarah Pak Kades, sudah berapa titik yang masyarakat bersedia untuk wilayahnya dijadikan tempat wisata ini? Kalau untuk titiknya itu ada 2 titik yang akan kita kembangkan. Yang pertama yang di pinggir jalan raya, yang kedua masuk lebih kurang 700 meter yang akan kita kembangkan yang dari jalan raya. Ya. Jadi itu tetap mengikuti alur Sungai Petai ya? Iya, betul. Jadi artinya di pinggir Sungai Petai posisinya. Ya. Ya. Jadi demikian teman-teman, nanti kita akan turun survei ke lapangan, mengecek lokasi yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan mapping oleh Pak Kades, baik melalui pengukuran manual maupun melalui drone ya. Ya, melalui drone. Jadi ini petanya, nanti akan kita lihat sama-sama secara fisik lokasinya. Demikian sementara diskusi kita dengan Bapak Kepala Desa Sungai Petai, Bapak Aryan Adli Esikom. Ikuti nanti
Jadi dari perjalanan tadi desa Sungai Putih kita terakhir kita lihat sama Pak Kades lihat di destinasi wisata yang ada di Sungai Putih, bagaimana melakukan arahan, masukan, dorongan dan motivasi untuk desa beserta para desa yang ada dan mereka menggarap pengembangan destinasi yang ada. Jadi makasih Ketua. Kita melihat tadi beberapa titik yang mempotensial untuk dikembangkan dari wisatanya, itu terutama sungai itu sudah adalah merupakan sebuah potensi yang sudah jadi. Seperti alam ya, Wisata alam ya yang sudah jadi, yang boleh dikatakan tinggal jualnya saja, tinggal menjualnya saja. Cuman sebelum kita menjual itu kan banyak proses yang kita lalui, terutama kelembagaannya, barisnya, kemudian bagaimana kerjasama antar desa dengan BUMDes, desa dengan masyarakat, pemilik lahan. Jadi seluruh yang berkaitan dengan pengembangan wisata itu harus selesaikan dulu. Baru kita berbicara bagaimana ini mempromosikan, bagaimana ini mengembangkan dan baru terakhir mempromosikan. Menghadirkan orang banyak itu tidak terlalu sulit bagi kita. Ya selama ini beberapa objek ya di Kampang kita kembangkan bersama masyarakat ya tidak terlalu sulit. Cuman yang sulit itu ketika permasalahan-permasalahan ini terjadi di kemudian hari. Ini yang sulit. Nah oleh karena itu supaya tidak terjadi di kemudian hari harus diselesaikan dari awal dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, strategis posisi desa Sungai Putih ini berada di pinggir jalan lintas Pekanbaru. Jarak dari Pekanbaru cuma tidak sampai 1 jam. Ya, tidak sampai 1 jam. Kemudian ada objek-objek lain yang bisa didukung oleh wisata di Sungai Putih ini. Karena setiap desa kelihatannya dari Pekanbaru ada Teluk Jering, nuansanya beda. Jadi tidak saling bersaing, berbenturan. Jadi mereka saling mendukung. Punya kearifan, kelebihan masing-masing. Nah di sini kelebihannya airnya jernih, tinggal penataannya saja. Penataan, kemudian juga kekompakan dari masyarakat dalam rangka membangun wisata Sungai Putih. Dan saran saya yang ketiga, sesuai dengan nama desanya Sungai Putih, kita coba khaskan gitu. Asal Sungai Putih ini dari mana? Ternyata sungai itu memang nama sungai itu semua Sungai Putih. Identitas Putih itu apa? Nah ini artinya tanaman petai itu harus dilestarikan. Jadi dari sekarang bagi masyarakat yang memang punya lahan lebih luas di situ, ya tanamlah itu sebagai pelindung, dan hasilnya juga akan dimanfaatkan sebagai oleh-oleh nanti. Jadi kalau dari Sungai Putih oleh-olehnya apa? Ya petai. Walaupun petainya tidak berbuah, kita bisa bawa petai di mana-mana ya kan. Kayak di Kampal, dulu kan ada. Batangnya sudah ada. Jadi identitas dari desa Sungai Putih ini akan menjadi kuliner khas. Apapun makanan pakai petai. Nasi goreng petai, entah soto petai, pokoknya ini bisa dijadikan melekat dalam destinasi wisata ini. Melekat dalam seluruh promosi wisata. Aspek ya, seluruh aspek wisata yang kita beda kulinernya, mulai dari mungkin variasi semacam itu perlu kita apakan yang bernuansa petai. Ini identitas. Itu mungkin yang perlu saran masukan yang motivasi untuk Pak Kades beserta masyarakat desa Sungai Putih. Ini bagi masyarakat mungkin sungai ini sudah biasa bagi mereka. Biasa, karena tiap hari melihat seperti itu. Tapi bagi orang-orang kota, melihat sungai jernih seperti itu luar biasa. Melihat hutan belukar yang ada di situ itu luar biasa. Karena di kota tidak ada, di tempat-tempat mereka mungkin tidak ada. Nah inilah yang kita jadikan sebagai daya panggil bahwa wisata Sungai Putih harus cepatnya dikembangkan. Karena manfaatnya jangan ketinggalan momen. Orang selalu berkembang. Nah kita jangan sampai secepatnya. Kalau saya pikir dalam 1 bulan ini tuntas kelembagaannya, kemudian legal formal, kemudian juga desain, kemudian udah go aja gitu. Action langsung ya. Action langsung. Jadi
yang penting satu lagi yang kita berharap investor tidak perlu lagi dengan kebijakan pemerintah sekarang melalui BUMDes. Investor kita tidak perlu berharap investor luar untuk mengembangkan usaha kita. Jadikan BUMDes sebagai investor di situ. Jadi dari kita untuk kita. Ya. Semuanya dalam rangka membentuk desa mandiri, desa wisata mandiri yang dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Terima kasih Pak Kabid. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah diajak sama ketua. Nah, kemudian moga-moga tempat lain bisa kita kelilingi lagi, memberikan Siap. support dan motivasi Siap. agar keberadaan potensi ini bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan, sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Meskipun pandemi ini belum tahu kalau berakhir, Ya. tapi dengan garapan ini moga-moga jadi sumber alternatif mata pencarian masyarakat. Terima kasih, kita nikmati Oke. miso bacok. Dia Sobaco ya. Luar biasa.